Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Sylvia yang berjaga pada poliklinik hari ini. Boleh dibantu Bu untuk namanya? Nama saya Bella, Usianya? 30 tahun. Baik Ibu Bella, apakah ada keluhan saat ini? Untuk sekarang itu saya sudah demam selama 3 hari dok, nggak turun-turun. Oh, jadi demam 3 hari ya. Nah, saya sarankan untuk mengambil darah, dilakukan cek darah untuk apa? Untuk menunjang diagnosis dari penyakit yang Ibu alami. Nanti akan sedikit kurang nyaman karena saya akan mengambil darah Ibu di bagian siku bagian sini dengan menggunakan jarum. Kalau Ibu bersedia, Bersedia. jika bersedia silakan berbaring pada bed pemeriksaan sambil saya melakukan persiapan alat dan juga persiapan diri. Baik. Saya memastikan terlebih dahulu untuk alat yang saya gunakan sudah lengkap. Adapun alat yang saya gunakan adalah tabung darah EDTA, spike dengan jarum yang sesuai yaitu 3 cc, alkohol swab dan atau kapas dan alkohol untuk desinfeksi. Lalu ada tourniquet, ada plester, ada gunting, lalu ada perlak dan juga handscoon sebagai APD standar saya. Sebelum memulai tindakan, saya akan melakukan tindakan asepsis 6 langkah. Dan menggunakan handscoon sebagai APD standar saya. Baik, untuk pemasangan handscoon sudah selesai. Selanjutnya saya akan memastikan bahwa saya akan berdiri di sebelah kanan pasien dengan posisi pasien sudah berbaring dengan nyaman. Baik Pak, mohon direbahkan ya lengannya dengan posisi lurus. Apakah sudah nyaman posisinya Bu? Dan jika sudah nyaman, selanjutnya saya akan melakukan identifikasi vena terlebih dahulu. Baik, Ibu silakan untuk dikepalkan tangannya. Baik, pasien sudah mengepalkan tangan, saya akan melakukan identifikasi vena dengan metode palpasi. Baik, saya akan meraba bagian vena yang akan saya cari. Adapun vena yang saya cari yaitu vena yang lurus, tekanan turgor baik, tidak mudah bergerak, letaknya superficial dan tidak berkelok-kelok. Baik, saya sudah menemukannya. Saya akan memasangkan tourniquet kira-kira 7,5 sampai 10 cm. Jadi proksimal vena yang akan saya tuju. Permisi ya. Baik, saya memastikan saya memasang tourniquet dengan erat namun tidak terlalu erat dan juga tidak terlalu lama untuk mencegah stasis vena. Selanjutnya saya akan melakukan desinfeksi menggunakan alkohol swab. Saya memastikan alkohol swabnya sudah baru. Saya akan membukanya dan melakukan desinfeksi dengan gerakan sentrifugal dari bagian tengah hingga keluar selama 30 detik. Lalu menunggu hingga kering. Saya akan mulai melakukan injeksi, memastikan bahwa spike yang saya gunakan sudah tepat dengan jarum yang baru. Lalu jika sudah, saya akan membuka cap jarum dengan teknik one hand. Lalu setelah itu saya akan memegang spike dengan posisi bevel menghadap ke atas dan juga saya akan menginjeksi dari arah distal ke proksimal vena pasien, lalu untuk sudut 5-30 derajat. Lalu jika sudah, saya memastikan bahwa jarum sudah masuk, saya akan meminimalisir gerakan guna mencegah ruptur pada vena. Baik Ibu, saya izin untuk memulai injeksinya ya Bu ya. Ibu mohon tarik nafas. Saya akan memasukkan. Baik, jarum sudah masuk. Saya akan lakukan aspirasi terlebih dahulu, memeriksa apakah darah keluar. Baik, darah sudah keluar menandakan bahwa saya sudah tepat memasukkan ke dalam vena pasien. Selanjutnya saya akan memastikan bahwa saya akan mengambil darah sesuai dengan volume darah yang diperlukan. Ibu silakan untuk membuka kepalan tangan. Saya akan melepaskan tourniquetnya. Sesaat sebelum saya melepas jarum, saya memastikan bahwa saya akan menggunakan alkohol swab untuk menutup luka pada pasien. Lalu saya akan menekannya sembari saya mengeluarkan jarum. Saya akan melakukan penekanan pada bagian area tusukan pasien guna mencegah darah merembes. Lalu untuk jarumnya akan saya tutup kembali kepada capnya dengan teknik one hand. Baik, sudah selesai. Saya akan menutup luka pasien menggunakan plester. Baik, Ibu, untuk pengambilan darah sudah selesai. Habis ini Ibu boleh kembali ke kursi pemeriksaan sambil saya menyelesaikan tindakan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemindahan darah dari spike kepada tabung NDTA yang dengan antikoagulan dengan cara membuka terlebih dahulu,
untuk bagian dari jarumnya. Setelah saya membukanya, saya akan membuka bagian tabung darah. Setelah itu saya akan memindahkan dengan cara memastikan bahwa saya tidak menyemprotkannya agar darah tidak lisis. Saya memindahkan secara perlahan seperti ini. Baik, jika sudah, saya akan menutup kembali tabung, memastikan tabung rapat, lalu menghomogenisasikan darah. Saya memastikan kembali identitas pasien, berisi nama, rekam medis, dan juga usia. Baik, jika sudah tepat, saya akan mengirimkannya kepada laboratorium untuk lakukan pemeriksaan. Baik, untuk pengambilan darah sudah selesai, saya akan membuang kepada jarum, kepada sharp container, dan juga spide saya buang kepada tempat sampah medis. Juga saya akan melepaskan handscoon dan mengakhiri dengan tindakan cuci tangan prosedural 6 langkah. Baik, tindakan asepsis selesai. Baik, Ibu, untuk pengambilan darah sudah selesai. Apa ada keluhan saat ini? Tidak. Baik, nanti mohon untuk dibantu dilipat sikunya ya, biar darahnya cepat berhenti. Lalu nanti mohon tunggu kira-kira beberapa jam sebelum hasil darahnya keluar. Apabila hasil darah sudah keluar, silakan kembali kepada saya untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Dari Ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, sekian dari saya, Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih, dokter.